أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يقول ربنا في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para jamaah salat Id yang semoga kita senantiasa selalu dalam penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, hadis ini diceritakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di atas anyaman tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai beristirahat di atas tikar tersebut, terlihatlah bekas-bekas tikar tersebut di lambung dan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat pemandangan yang seperti ini, lalu para sahabat menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau bersedia kami belikan atau kami buatkan kasur yang lebih bagus daripada yang kau miliki saat ini ya Rasulullah?" Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesederhana seperti itu. Padahal di saat itu beliau bukan buronan dari orang-orang jahiliyah. Beliau sudah lepas dari buronan tersebut, lepas dari kejaran maut yang mengancam beliau dari orang-orang jahiliyah. Di saat itu beliau sudah menjadi pemimpin. Di saat itu beliau sudah menjadi orang nomor satu di antara kaum muslimin. Presidenlah di antara, kalau kita sebutkan. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, lihatlah Kaisar Romawi, lihatlah Kisra Persia. Mereka memiliki kenikmatan-kenikmatan yang besar, kemewahan-kemewahan dunia." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tawaran-tawaran dari beberapa sahabatnya yang kaya raya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla tahta syajarah." Tidaklah aku di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanyalah seperti musafir yang singgah di bawah rindangnya pepohonan. Seperti inilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kita di dunia. Kita ini di dunia hanya seperti singgah sebentar di bawah pepohonan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan kita yang begitu panjang. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma raha wa tarakaha." Setelah tenaganya pulih, dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat agung kepada kita, bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Sebagaimana musafir akan meninggalkan pepohonan yang rindang yang dia jadikan tempat istirahat tersebut. Tidak pernah kita melihat ada musafir yang ketika beristirahat di bawah pepohonan membawa kasurnya. Tidak pernah kita melihat adanya musafir ketika beristirahat di bawah pohon membawa sofanya. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan akan
mengambil sesuatu yang sederhana yang bisa mereka jadikan tempat atau alas untuk beristirahat. Terkadang di atas potongan-potongan kertas yang mereka jadikan alas, bahkan terkadang mereka duduk istirahat di atas tanah yang keras. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musafir, dia akan melakukan hal yang tersebut karena dia tahu bahwa tempat itu tidak lama ia akan tempati. Dia akan melanjutkan perjalanannya yang lebih jauh dan lebih lama, yaitu negeri akhirat. Oleh karenanya, hendaknya kita berbekal, dan perbekalan seorang hamba di dunia ini adalah amalannya. Oleh karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yatba'ul al-mayyita thalathatun. Ada 3 hal yang akan mengantarkan mayat atau jenazah ke pemakaman. Rasulullah sallallahu mengatakan yarji'u isnan fayabqa ma'ahu wahid, akan kembali 2 hal dan akan tetap bersamanya menemaninya 1. Lalu diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hal tersebut, yaitu fayarji ahluhu wa maluhu. Yang mengantarkan 2 hal jenazah ke pemakaman adalah keluarganya dan hartanya. Dan 2 hal ini tidak akan menemani kita. Dia akan pulang kembali. Keluarga, secinta apapun keluarga kepada kita, sesayang apapun keluarga kita, istri kita, anak kita kepada kita, di saat kita sudah di dalam kubur, mereka tidak akan menemani kita 24 jam. Jangankan 24 jam, mungkin 1 jam saja berat bagi mereka untuk menemani kita di pemakaman tersebut. Begitu juga harta yang kita miliki saat ini. Jangan anggap harta yang saat ini kita miliki itu akan menemani kita di kuburan. Tidak, mereka akan pulang. Mobil yang mengantarkan kita ke pemakaman, mobil itu tidak akan menemani kita. Dia akan pulang dibawa oleh keluarga kita. Fayabqa ma'ahu wahid, yang tersisa setia menemani kita adalah 1, yaitu amaluhu, amalannya. Oleh karena itu kata para ulama, jadikanlah keluarga yang kita tinggalkan keluarga yang menjadi soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga yang kita tinggalkan menjadi generasi yang soleh dan soleha, sehingga keluarga kita yang kita tinggalkan menjadi amalan soleh yang pahalanya terus akan dikirimkan kepada kita. Bayangkan ketika kita memiliki anak, memiliki cucu yang soleh dan soleha, yang mereka salat, yang mereka baca Al-Quran, sesungguhnya semua ibadah yang mereka lakukan, bacaan Al-Quran per huruf per ayat yang mereka bacakan akan ditransfer oleh Allah pahalanya kepada kita yang sudah meninggal dunia. Begitu juga harta yang kita titipkan. Jangan anggap harta yang kita miliki saat ini itu akan berikan manfaat kepada kita. Mobil yang mewah, rumah yang megah, aset yang banyak, jangan anggap itu akan berikan manfaat kepada kita. Yang akan memberikan manfaat kepada kita dari harta kita tersebut adalah apa yang telah kita titipkan kepada lembaga-lembaga dakwah, kepada masjid-masjid, kepada fakir miskin. Itulah harta yang akan menyelamatkan kita. Dan itulah yang akan menjadi amal soleh bagi kita. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita, dan kita lebih bersemangat lagi untuk mempersiapkan bekal kita di dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Maka perbanyaklah untuk berbekal, dan bekal yang paling afdal adalah amalan soleh. Barakallahu fikum. Pada hari Jumat ini dan bertepatan Idul Adha atau Idul Fitri, maka kami mengingatkan bahwa ada keringanan dalam syariat kita bagi orang yang mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, maka sholat Jumatnya gugur, kewajiban sholat Jumatnya gugur. Oleh karena itu, jika nanti para jamaah melihat sebagian daripada panitia kami yang masih tetap berada di tempat pemotongan tidak ikut sholat Jumat, mohon kiranya untuk dimaklumi, karena di hari Jumat ini bagi panitia atau pengurus masjid yang mereka mengerjakan sholat Idul Adha di pagi ini,
maka gugur kewajiban salat Jumat mereka dan boleh diganti dengan salat zuhur. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.